saya Abidatul Karimah dengan NIM 20322-144 dan ada teman saya. Nama saya Fathila Tulisa dengan NIM 20322-182. Nama Nadiatul Sadah dengan NIM 20322-126. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Teknologi Pendidikan C. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai peran teknologi pendidikan dalam penyelesaian problem pendidikan. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada isu kontemporer problem pendidikan dan pengajaran. Yang kedua yaitu teknologi pendidikan sebagai pendekatan untuk mengatasi problem pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi dan manfaat teknologi pendidikan. Di sini saya akan membahas bab pertama yaitu isu kontemporer dalam pendidikan dan pengajaran. Isu kontemporer dalam pendidikan dan pengajaran di Indonesia mencakup berbagai permasalahan yang sedang berkembang dan mempengaruhi sistem pendidikan saat ini. Beberapa isu kontemporer yang sering dibahas oleh sekolah adalah yang pertama yaitu kualitas guru yang kurang memadai. Kurangnya kualitas guru dapat berdampak pada rendahnya kualitas kelulusan. Yang kedua yaitu penyebaran guru yang belum merata. Ketidakmerataan penyebaran guru dapat berimbas pada perekrutan guru honorer yang tidak mampu. Yang ketiga yaitu perubahan kurikulum yang membingungkan. Perubahan kurikulum yang sering terjadi dapat membingungkan siswa dan para guru. Yang keempat yaitu penggunaan gawai sebagai media belajar. Penggunaan gadget dan teknologi dalam pembelajaran dapat menurunkan minat baca anak. Yang kelima yaitu keberagaman dan kesenjangan. Masalah kesenjangan dan keberagaman dalam pendidikan juga menjadi isu terpenting. Yang keenam yaitu sistem pendidikan yang belum optimal. Sistem pendidikan nasional masih belum optimal dalam pelaksanaan. Yang ketujuh yaitu kualitas pendidikan yang rendah. Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Yang kedelapan yaitu jam pembelajaran yang tidak efektif. Durasi jam pembelajaran yang panjang dapat mengakibatkan pembelajaran yang tidak efektif. Yang kesembilan yaitu infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Masalah infrastruktur pendidikan yang belum memadai juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Yang ke-10 yaitu keterbatasan akses pendidikan. Masalah akses pendidikan yang terbatas juga menjadi permasalahan yang perlu dibatasi. Isu-isu ini memerlukan perhatian dan solusi yang komprehensif agar pendidikan dan pengajaran di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Terima kasih. Yang kedua yaitu teknologi pendidikan sebagai pendekatan untuk mengatasi problem pendidikan. Kemajuan teknologi di Indonesia saat ini menyebabkan kemajuan di semua bidang, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Sekarang ini pendidikan terutama di negara Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Nah, telah kita ketahui di Indonesia sendiri apabila mengalami pergantian pemimpin, maka sistem pendidikan yang diterapkan juga mengalami pergantian. Misal mengenai pergantian kurikulum yang terus berganti. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami banyak problem, mulai dari anggaran, sarana prasarana, pegawai ataupun guru. Nah, dalam hal ini teknologi pendidikan sangat berperan penting untuk mengatasi problem pendidikan. Yang pertama yaitu guru dan siswa harus memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah ataupun lembaga pendidikan. Ini berarti sekolah harus memiliki sarana prasarana yang memadai yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, seperti tersedianya laptop atau komputer, jaringan internet, lab komputer, peralatan multimedia, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi guru dan siswa. Nah, teknologi pendidikan mengatasi masalah-masalah pembelajaran dengan menghasilkan teori pembelajaran, sumber belajar, dan mengembangkan strategi-strategi pembelajaran. Materi-materi itu dapat berupa materi pembelajaran interaktif dari komputer, laptop, ataupun teknologi lainnya di dalam kelas.
Dan yang ketiga yaitu guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital dalam kegiatan belajar mengajar agar tercapainya standar kriteria ketuntasan minimal atau yang biasa disebut dengan KKM. Yang keempat yaitu harus tersedianya anggaran atau dana yang cukup untuk mengadakan, mengembangkan dan merawat sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah adanya kemauan dan dukungan dari semua pihak. Dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Bahasan yang ketiga tentang fungsi dan manfaat teknologi pendidikan. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pengajaran. Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai 3 fungsi utama yang dipakai pada aktivitas pembelajaran. Di antaranya yaitu ada 4. Yang pertama, teknologi informasi sebagai alat TIK dipakai sebagai alat bantu bagi pengajar atau siswa untuk membantu pembelajarannya. Misalnya, dalam mengelola kata, mengelola angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf, data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Terus yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau SEME. Teknologi menjadi bagian dari disiplin ilmu yang wajib dikuasai oleh siswa. Contohnya, TIK menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Terus yang ketiga, teknologi informasi menjadi bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran. Teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai kompetensi berbantuan komputer. Terus yang terakhir, TIK juga berfungsi memperkecil kesenjangan penguasaan teknologi mutakhir khususnya pada dunia pendidikan. Peran teknologi pada pembelajaran adalah memfasilitasi terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah dipahami secara detail. Teknologi dapat diarahkan untuk ada 3. Yang pertama, membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru, dosen, siswa, dan sumber belajar. Beberapa aplikasi online yang bisa dipakai untuk berkomunikasi adalah Skype, Yahoo, Messenger, Facebook, Zoom, Godmeet, dan jaringan lainnya. Terus yang kedua, menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistis, dan aman. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman adalah hipermedia dan software yang dapat digunakan untuk menciptakan proyek. Terus yang terakhir, membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset mutakhir, video, dan foto. Hal ini bisa membantu siswa bukan hanya menikmati penelusuran, melainkan bisa belajar dan memahami serta tahu apa yang diajarinya.